Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Marsha Benini sebagai perwakilan dari SMA Negeri 1 Padangan untuk mewakili Lomba Monolog Jawa Pos SMA Awards 2025. Di sini saya akan membawakan monolog dengan judul Kartini Bukan Kartini. Selamat menyaksikan. Bagaimana saya bisa berkembang? Bagaimana saya bisa berkembang kalau saya terkurung di dalam kurungan ini? Bagaimana saya bisa berkembang? Berdiri saja, saya tidak mampu di dalamnya. Bagaimana saya bisa berkembang? Terima kasih Bapak, Ibu Polisi, telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan kembali kenapa saya ada di dalam sana. Kenapa saya ada di dalam sana? Kenapa? Akan saya jelaskan kembali. Berdirinya saya di sini bukan untuk mencari validasi, bukan untuk mencari sensasi, bukan. Saya hanya ingin semuanya tahu bahwa saya berhak mendapatkan hak saya kembali. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Kartini. Bukan Kartini pahlawan itu. Bukan. Saya Kartini. Bukan bangsawan itu. Bukan. Saya Kartini sebagai diri saya sendiri. Saya dulu bersekolah di sekolah impian saya. Sampai pada 3 tahun setelahnya, saat saya menginjak kelas 12 SMA, hak saya dirampas. Hak saya dirampas oleh anak penguasa itu. Hak saya dirampas. Semua yang saya lakukan sia-sia. Saya buang-buang waktu aja di sana. Saya memang bukan orang berpunya. Saya memang bukan orang berkuasa. Tapi saya juga punya hati. Segala yang saya lakukan itu untuk menggais mimpi saya. Walaupun saya bukan Kartini, tapi saya Kartini yang juga memiliki mimpi. Saat itu, saya sedang menjalani ujian. Untuk menggais tes-tes tersebut, saya harus berjalan menuju semuanya masalah yang ada di sana. Saya berusaha dengan kaki saya. Seluruhnya saya gunakan hanya untuk mencapai hasil ini. Hanya untuk secari prestasi. Saya gunakan seluruh hidup saya, seluruh jiwa saya, sepenuhnya untuk ini. Tapi apa? Semuanya tidak berguna. Anak dari penguasa itu telah mengambil seluruh hal yang saya miliki. Mimpi saya hancur. Dengan bangganya, bapak dia berkata, "Kamu bukan orang berpunya. Tidak usah semena-mena kamu. Saya pimpinan di sini. Bukan kewajiban kamu untuk menuntut saya. Saya berkuasa." Saya pulang setelah meminta hak saya. Darah bercucuran dari dahi saya. Mata saya lebam. Kaki saya terkilir.
hancur. Hanya karena penguasa itu tempat untuk menjadi jendela masa depan saya, malah menjadi hal yang merampas masa depan saya. Hanya karena saya bukan orang berpunya. Hanya karena saya adalah anak seorang petani, anak orang tidak berpunya. Saya bukan bangsawan. Saya diinjak-injak. Hasil ini tidak lagi berguna bagi saya. Tidak lagi berguna. Saya merasa bersalah. Saya hanya ingin menuntut hak saya kembali, Bapak Ibu polisi. Saya hanya ingin menuntut hak saya kembali. Tapi apa? Itu menjadi bumerang bagi saya. Saya masuk di jeruji besi ini hanya untuk menebus kesalahan yang bukan kesalahan saya. Bukan kesalahan saya. Saya hanya menuntut hak saya. Pada saat pengumuman penerimaan beasiswa, bukan saya yang mendapatkannya, padahal saya mendapatkan hasil yang bagus, tes yang sempurna, semuanya saya lakukan. Tapi tidak satu pun yang memenuhi ekspektasi saya. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Semuanya hancur. Saya hanya merasa saya bukan Kartini. Memang saya bukan Kartini, tapi mimpi saya sama seperti Kartini. Saya berharap di masa depan nanti saya bisa menciptakan seluruhnya, seluruh jendela masa depan itu untuk anak-anak lainnya yang adil, menegakkan sila kelima Pancasila, bukan hanya untuk anak-anak orang berkuasa. Bukan untuk demikian. Di balik jeruji besi, saya selalu berkata, maafkan saya Ibu, maafkan saya Kartini, telah mencoreng nama baikmu. Maafkan saya, maafkan saya. Saya memang bukan Kartini seperti engkau. Saya memang bukan Kartini seperti engkau. Tapi akan saya buktikan